Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rizky Azahra, NIM A12 2024 07 252. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah yaitu Analisis dan Desain Sistem Berorientasi dengan judul Analisis dan Desain Sistem Berorientasi Objek Sistem Informasi Penjualan Furnitur pada UDKS Furnitur di Kota Jepara menggunakan diagram UML. Di sini saya akan menceritakan sedikit latar belakangnya, yaitu UDKS Furnitur merupakan perusahaan mebel asal Jepara yang terdiri sejak tahun 1994 dan telah melakukan ekspor ke Korea sejak tahun 2010. Namun, meskipun sudah menembus pasar internasional, proses operasional perusahaan masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan pemesanan melalui telepon, pencatatan stok di buku, hingga konfirmasi pembayaran yang belum terintegrasi. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan, seperti keterlambatan pelayanan, kesalahan data stok, serta risiko kesalahan pada pengirim dan pembayaran. Maka dari itu, diperlukan sebuah sistem informasi penjualan berbasis online yang dirancang menggunakan diagram UML untuk meningkatkan efisiensi akurasi sistem. Selanjutnya pada sejarah perusahaan. UDKS Furnitur didirikan oleh Bapak Kao Setio dan berlokasi di Jepara, Jawa Tengah. Perusahaan ini yaitu berawal dari 4 karyawan, namun berkembangnya pasar hingga mampu mengekspor 3-4 kontainer per bulan. Sejak tahun 2020, permintaan menurun akibat dampak ekonomi global, sehingga sistem yang lebih efektif sangat dibutuhkan. Setelah itu ada visi dan misi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan yang daya saing tinggi berskala internasional, inovatif, termampu berkembang sehat dan mandiri. Setelah itu juga misinya menyediakan pelayanan bermutu dan produk kualitas, serta meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi untuk menciptakan jaminan kepuasan terhadap pelanggan. Struktur organisasinya yaitu ada direktur utama, yang terus bawahnya ada administrasi, manajer, sekretaris, serta di bawahnya manajer ada mandor produksi. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis sistem yang berjalan. Terdapat 3 utama, yaitu ada narasi proses bisnis pemesanan barang saat ini, terus ada narasi proses dan sistem pembayaran barang, serta ada narasi proses sistem dan pengiriman barang. Pertama itu ada narasi pemesanan barang, yaitu narasi ini tuh masih mulai dari pelanggan yang memesan produk melalui telepon atau pesan. Setelah itu admin mencatat pesanan secara manual dan data stok tuh dicek secara terpisah. Ini BPMN dari narasi yang masih manual. Ini alurnya. Setelah itu kita akan masuk ke narasi pembayaran barang, yaitu tuh pelanggan masih melakukan cara transfer, yaitu buktinya akan dikirim secara pesan, atau mungkin pelanggan bisa membayar secara langsung, dan bukti transfernya dikirim secara manual, dan admin akan memverifikasi secara manual tanpa sistem validasi secara otomatis. Itu seperti membuat nota pesanan, menyerahkan nota pesanan, lalu melakukan pembayaran, melakukan serah bukti bayar dan nota, setelah itu validasi pembayaran, mencatat di buku besar, setelah itu juga menerima nota rangkap 1 dan admin simpan nota rangkap 2 setelah itu selesai. Lalu pada pengiriman barang, yaitu admin membuat surat jalan secara manual, kurir mengirim barang, dan tidak ada pembaruan status pengiriman secara real time. Dan proses itu sangat berisiko menimbulkan kesalahan data. Contoh ini juga memproses pengecekan barang, menyiapkan barang pada pihak gudang, membuat surat jalan, menyerahkan barang dan surat jalan, lalu menerima barang dan surat jalan, pengiriman ke alamat tujuan, dan selanjutnya sampai pengiriman selesai yang dilakukan oleh gudang dan diterima oleh konsumen. Oke, kita akan masuk ke bagian analisis masalah dengan metode PICIS. Yang pertama ada performance, kinerja, itu proses
furniture yang masih sering mengalami keterlambatan dan masih harus datang ke perusahaan, maka diusulkan dengan sistem baru yaitu dengan berbasis online yang dapat mempercepat proses pemesanan. Lalu yang kedua ada informasi, yaitu informasi yang terkait dengan laporan yang masih bentuk dengan buku manual atau mungkin dengan buku besar dalam pencatatannya. Dengan sistem baru dapat diusulkan dengan menerapkan database terpusat dengan cara pencatatan secara otomatis untuk memastikan keakuratan informasi pesanan. Yang ketiga ada ekonomi, yaitu mengeluarkan biaya yang terlalu besar dan tenaga yang banyak dan serta waktu dalam pencatatan serta pemesanan yang masih manual. Maka dilakukan dengan sistem baru yaitu menggunakan sistem pemesanan secara otomatis yang dikelola sehingga dapat mengoptimalkan pengolahan stok dan mengurangi biaya. Yang keempat ada kontrol, yaitu keamanan, yaitu tidak adanya sistem kontrol yang baik dalam verifikasi pesanan dan pembayaran. Maka diusulkan dengan sistem verifikasi pesanan dan pembayaran secara otomatis dan dapat mengontrol secara transparan dan pencatatan. Efisiensi yaitu banyak menghabiskan waktu dalam pencatatan manual, maka diusulkan dengan mengimplementasikan sistem otomatis. Yang keenam yaitu ada service, yaitu kurangnya komunikasi antara pelanggan dan penjual terkait status pesanan dan pelayanan. Maka diusulkan dengan menyediakan sistem pelacakan pesanan online dan layanan pelanggan berbasis chatbot atau CS responsif. Lalu pada analisis kebutuhan sistem fungsional, yang pertama ada admin, yaitu mengelola data pengguna, produk, dan stok, memverifikasi pesanan pembayaran, mengelola pengiriman, dan mencetak laporan transaksi dan keuangan. Yang kedua yaitu ada pelanggan. Pelanggan yaitu dapat melihat katalog produk, memesan produk dan input ukuran, lalu ada memilih metode pembayaran, melihat status pesanan, serta mengunduh invoice secara digital. Dan terakhir lalu ada gudang atau kurir, yaitu melihat daftar pesanan yang siap dikirim, mengupdate status pengiriman, membuat surat e-jalan, serta konfirmasi serah terima barang kepada konsumen. Lalu yang terakhir yaitu ada pimpinan. Pimpinan yaitu dapat melihat laporan penjualan, memantau kinerja admin dan gudang, mengunduh laporan keuangan dan stok. Lalu masuk ke analisis kebutuhan sistem non fungsional. Saya akan mungkin bagian yang penting saja, yaitu ada yang mudah digunakan, yaitu user friendly, aman dengan enkripsi password, dibuka akses 24 jam, memiliki fitur backup data, serta mencatat log aktivitas pengguna. Kita masuk ke bagian analisis sistem usulan, yaitu dibagi 3, yaitu usulan pemesanan barang, usulan pembayaran barang, serta dengan usulan pengiriman barang. Ini adalah narasi pemesanan barang, yaitu ini gambar BPMN, itu pelanggan dapat login ke sistem, lalu pelanggan memilih produk dari katalog, produk dimasukkan ke keranjang, lalu pelanggan mengisi alamat serta ukuran produk atau mungkin mau custom, lalu sistem menyimpan pesanan dan admin verifikasi pesanan. Kedua yaitu ada narasi pembayaran barang. Ini BPMN-nya yang dengan usulan, yaitu pertama adalah pelanggan memilih metode pembayaran, lalu pelanggan juga mengunduh bukti pembayaran, lalu sistem mencatat transaksi, admin validasi pembayaran, yang terakhir yaitu status pesanan diperbarui secara otomatis. Lalu ini ada narasi pengiriman barang, yaitu alur pengirimannya, yaitu admin mengubah status pesan menjadi siap dikirim, sistem membuat e-surat jalan, kurir mengirim barang, lalu status diperbarui menjadi dalam pengiriman, dan yang terakhir yaitu pelanggan mengkonfirmasi penerimaan barang. Ini adalah tabel identifikasi dan aktor. Pada tabel identifikasi aktor dan use case, yaitu pada aktor konsumen, pihak yang menggunakan sistem untuk melakukan pemesanan produk online, baik produk standar maupun custom, dengan use case yaitu login, registrasi akun, pemesanan produk, lalu dengan pembayaran, melihat status pemesanan dan tanda terima konfirmasi serah terima. Yang kedua ada admin, yaitu deskripsinya yaitu petugas internal perusahaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data sistem mencakup produk, stok, pesanan,
pembayaran, serta pembuatan laporan. Dengan use case itu kelola data produk, verifikasi pesan validasi, pembayaran, membuat laporan dokumen. Dan ketiga ada gudang atau kurir, yaitu bagian operasional yang menangani pengecekan barang dan pengiriman barang, yaitu usahakan pengecekan barang generate surat jalan, pengiriman barang, scan QR, dan tracking kurir update stok. Yang keempat ada pimpinan, yaitu pihak manajerial yang memantau keseluruhan proses bisnis melalui dashboard, melakukan analisis laporan penjualan keuangan dan stok, serta mengambil keputusan, yaitu dengan use case akses dashboard, laporan monitoring kerja, pencetakan laporan analisis data. Yang terakhir yaitu ada sistem akuntansi, yaitu modul atau sistem pihak ketiga yang terintegrasi untuk mencatat, menyimpan, dan memverifikasi transaksi keuangan secara otomatis. Dengan use case yaitu catat data transaksi, simpan data transaksi. Ini adalah gambar use case yang seperti saya jelaskan dengan tabel identifikasi dan aktor ini, yaitu ada konsumen dapat melakukan login, lalu pemesan produk, lihat katalog. Dengan pemesan produk nanti konsumen dapat isi form data diri dan alamat, lalu dapat check out dan pilih metode pembayaran. Lalu dengan pembayaran payment dapat divalidasi secara real time, serta dan generate e-fakturnya. Dengan admin nanti juga dapat login yang dapat mengolah data produk, verifikasi pesanan, lalu membuat dokumen pesanan. Yang ketiga yaitu ada gudang atau kurir yang melakukan pengecekan barang, pengiriman barang, generate surat jalan, scan QR, dan tracking kurir. Lalu dengan pimpinan yaitu akses dashboard laporan, pencatatan laporan, download cetak laporan. Itu dengan sistem ini tuh yang memvalidasi secara real time serta yang membuat generate surat. Oke, kita masuk pada skenario dan activity diagram use case tadi. Yang pertama itu pemasaran produk, nama skenario-nya yaitu pemasaran produk, usernya ada pelanggan, tujuannya memungkinkan konsumen melakukan pesanan produk furnitur secara online, deskripsinya itu menggambarkan proses konsumen dalam melakukan pemesanan produk. Kondisi awal, konsumen telah login dan melihat katalog produk di website UDKS Furnitur, lalu kondisi akhirnya itu pesanan tercatat di sistem e-faktur, terkirim ke notifikasi pesanan masuk admin. Skenario-nya yaitu seperti yang tadi di use case. Lalu ada verifikasi dan pembuatan dokumen, yaitu verifikasi dan pembuatan dokumen, usernya ada admin, tujuannya itu memastikan pesanan terverifikasi dan menghasilkan dokumen pesanan untuk gudang. Lalu deskripsinya yaitu menjelaskan proses admin dalam memverifikasi pesanan untuk masuk memeriksa stok, lalu ada membuat dokumen pesanan digital dan diteruskan ke bagian gudang atau produksi. Lalu kondisi awalnya yaitu notifikasi pesanan baru telah diterima oleh admin, kondisi akhirnya dokumen pesanan digital terbuat dan pesanan diteruskan ke gudang dan produksi. Skenario-nya seperti tadi waktu di use case, yaitu ada sistem mengirim notifikasi pesanan baru ke admin, lalu admin melihat detail pesanan di dashboard, admin memverifikasi pesanan stok, lalu melakukan validasi, dan yang terakhir itu mengirimkan dokumen ke gudang. Ada pembuatan e-payment, yaitu pembayaran e-payment, usernya itu konsumen dan sistem. Tujuannya untuk menyelesaikan pembayaran secara online dan memvalidasi status transaksi. Deskripsinya yaitu menggambarkan proses pembayaran yang dilakukan oleh konsumen secara online. Kondisi awalnya konsumen telah menerima e-faktur, kondisi akhirnya itu pembayaran tervalidasi. Skenario-nya ada konsumen menerima e-faktur secara otomatis dari sistem, konsumen melakukan pembayaran via payment gateway, sistem memvalidasi pembayaran secara real time, sistem memperbarui status menuju lunas, lalu sistem mencatat transaksi ke sistem akuntansi dan mengirim e-faktur lunas ke konsumen. Yang keempat ada pengiriman barang, yaitu nama skenario pengiriman barang, usernya ada gudang, kurir, dan konsumen. Tujuannya yaitu mengatur proses pengiriman barang pesanan dan konfirmasi serah terima secara digital. Deskripsinya yaitu menjelaskan proses pengiriman barang dari gudang kepada konsumen dan pencetakan dan pengecekan barang hingga konfirmasi penerimaan barang secara digital. Kondisi awalnya itu barang sudah siap dikirim dan dibayar lunas. Kondisi akhirnya itu status pesanan diperbarui menjadi selesai. Skenario utamanya itu gudang melakukan pengecekan
pengecekan dengan checklist digital, sistem membuat surat jalan otomatis atau PDF, kurir menerima form serah terima, kurir mengirim barang ke alamat konsumen, lalu konsumen menandatangani tanda tangan digital, lalu sistem memperbarui status menjadi selesai. Dan yang terakhir yaitu ada pencetakan laporan, nama usernya ada pimpinan, tujuannya menyediakan laporan analitik untuk evaluasi dan pengambilan keputusan secara manajerial, dan laporan transaksi, lalu deskripsinya yaitu menggambarkan proses pimpinan dalam mengakses dan meninjau, mencetak, lalu laporan penjualan stok, kondisi awalnya ada transaksi stok, pengiriman telah tercatat dalam sistem, kondisi akhirnya itu pimpinan menerima laporan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Skenarionya, pimpinan login ke dashboard, pimpinan memilih jenis periode laporan, sistem mengambil data dari database, sistem menampilkan hasil laporan di dashboard, pimpinan melakukan review laporan. Lalu ada di diagram activity, yaitu pertama ada diagram activity proses pemesanan produk, yaitu dalam diagram ini itu menjelaskan proses login pengguna ke sistem, alur dimulai user membuka halaman login, memasukkan username dan password, lalu sistem melakukan validasi, lalu jika data benar maka user masuk ke dashboard sesuai perannya, dan jika salah maka sistem akan menampilkan pesan-pesan error. Yang kedua yaitu ini ada activity diagram proses pembayaran e-payment, yaitu diagram ini menggambarkan alur pemesanan produk oleh konsumen. Proses dimulai dari konsumen login, melihat katalog produk, memilih produk, memasukkan jumlah dan ukuran, lalu mengonfirmasi pesanan sistem, dan kemudian menyimpan data pesanan. Intinya yaitu proses pembelian dari pilih produk sampai pesan tercatat. Yang ketiga yaitu ada proses pengiriman barang. Maaf, tadi saya menjelaskan mulai pemesanan produk ya. Ini proses pembayaran payment, yaitu diagram menunjukkan alur pembayaran, konsumen boleh metode pembayaran, mengubah bukti pembayaran, lalu sistem menyiapkan data pembayaran, dan admin melakukan verifikasi pembayaran. Lalu yang ketiga ada proses pesanan pembayaran, yaitu diagram menggambarkan peran admin dalam sistem. Admin dapat mengecek pesanan dan pembayaran yang masuk, lalu memutuskan apakah pesanan valid atau tidak, dan lalu jika valid maka suatu pesanan diperbarui dan dilanjutkan ke proses pengiriman. Ini masuk ke proses pengiriman, yaitu pada diagram ini itu menjelaskan pengiriman barang, yaitu pesanan setelah diverifikasi, sistem akan membuat surat jalan digital, gudang atau kurir menyiapkan barang lalu mengirimkannya ke konsumen dan status pengiriman diperbarui. Verifikasi, yaitu dia menunjukkan proses akhir dari transaksi, konsumen menerima barang dan melakukan konfirmasi penerimaan di sistem, lalu setelah dikonfirmasi status pesanan menjadi selesai. Dan yang terakhir yaitu ada pencetak laporan. Pada laporan ini sistem mengolah data transaksi penjualan, pembayaran dan pengiriman jadi laporan, dan pimpinan dapat melihat laporan tersebut sebagai bahan evaluasi, yaitu sebagai monitoring dan pengambilan keputusan. Sequence diagram. Pada sequence diagram ini terdiri dari 18 diagram, masing-masing diagram itu mengikuti use case berdasarkan objek. Yang pertama yaitu ada sequence diagram login atau registrasi akun konsumen. Objek yang terlibat ada si konsumen sendiri, ada halaman login, ada sistem, serta ada database. Yang pertama itu user memasukkan username dan password, lalu sistem mengirim data ke database. Yang ketiga ada database memvalidasi data, serta sistem mengembalikan hasil login, dan user berhasil masuk ke dashboard. Dari sequence ini tuh login menunjukkan proses autentikasi user dari input data hingga validasi ke database. Yang kedua yaitu ada sequence diagram pesanan produk pada konsumen. Yaitu objeknya ada konsumen, sistem, control, dan database.
yaitu alurnya konsumen membuka katalog, sistem mengambil data produk, database mengirim data produk, sistem menampilkan katalog. Diagram ini tuh menjelaskan bagaimana konsumen melihat daftar produk yang tersedia di sistem. Dan saat konsumen melakukan pesanan, yaitu konsumen dapat memilih produk dan konsumen mengisi jumlah dan ukuran, lalu konsumen juga dapat sistem menyimpan data pesanan, lalu dengan sistem menampilkan status pesanan yang menunjukkan proses pembuatan pesanan oleh konsumen. Yang ketiga yaitu ada sequence diagram pembayaran e-payment konsumen dengan objeknya itu ada konsumen, ada sistem, kontrol, database, dan admin. Konsumen memilih metode pembayaran, lalu konsumen mengubah bukti pembayaran, sistem menyimpan data pembayaran, dan admin menerima notifikasi pembayaran. Ini tuh menggambarkan proses pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Setelah itu, admin memverifikasi pembayaran dengan alur admin membuka daftar pembayaran, admin memverifikasi pembayaran, sistem memperbarui status pesanan, lalu dengan sistem memberi notifikasi ke konsumen. Sequence ini tuh menunjukkan peran admin dalam validasi pembayaran. Yang keempat yaitu ada sequence diagram melihat status pesanan konsumen. Yaitu dengan objek ada konsumen, sistem, kontrol, database, dan pembayaran. Di sini dapat buka menu pesanan, request data pesanan, ambil pesan bagi konsumen, data pesanan, kirim status pesanan, lalu dengan sistem dapat menampilkan daftar pesanan. Dari konsumen lalu meminta ambil status pembayaran, dari pembayaran ke database status pembayaran, lalu dari satu database lalu ke sistem akan menampilkan status detail pembayaran. Yang kelima ada sequence diagram kedatangan digital atau konfirmasi terima dari konsumen. Dengan objek ada konsumen, sistem, kontrol, database, dan pesanan. Dimulai dari alurnya itu dari konsumen membuka menu pengiriman, lalu sistem akan menampilkan request status pengiriman, dari kontrol juga akan menampilkan ambil data pengiriman, di database juga akan data status pengiriman, lalu ambil info pesanan, dan dari info pesanan ke kontrol kirim status pengiriman, lalu dari sistem akan menampilkan status pengiriman. Jadi konsumen akan meminta database untuk notifikasi barang diterima. Lalu dari database, dari sistem akan menampilkan form penerimaan barang, konsumen akan tanda tangan, lalu konsumen juga akan terima barang, lalu dari sistem juga ke kontrol akan simpan bukti penerimaan, dan dari kontrol ke database akan update status terkirim. Lalu ada segmen diagram kelola data produk admin dengan objek ada admin, sistem, kontrol, dan database. Seperti biasa itu admin akan ke login menu produk, lalu request daftar produk, lalu ada ambil data produk, lalu ada tampil data produk, tambah produk, lalu dari sistem ke kontrol akan menyimpan produk baru, dari kontrol juga akan menginsert produk baru, serta simpan gambar produk. Lalu dari admin akan mengedit produk, mengupdate stok, lalu juga menyimpan perubahan. Dan hapus produk, delete produk, hapus data produk, dan tampilan pesan berhasil. Lalu ada sequence diagram verifikasi pesanan admin, yaitu dengan alur ada admin, sistem, kontrol, database, dan gudang. Yaitu dimulainya dari sistem yang akan login ke dashboard sistem admin akan login ke dashboard admin, lalu tampil dashboard, klik menu pesanan. Habis itu dari sistem akan merequest, lalu ada query, lalu ada kontrol kirim data ke sistem, tampil ini ada klik, ada request, lalu ada query, dan
Yang terakhir yaitu ada validasi pembayaran admin, yaitu ada admin, sistem kontrol database, dan sistem akuntansi. Yang pertama ada login, dashboard. Ke login ada tampil dashboard, klik menu pembayaran. Aslinya ini udah saya rangkum dari depan karena nyambung ke bagian waktu kita melakukan pembayaran konsumen. Terus itu ada sequence diagram cetak laporan admin, yaitu admin dapat objeknya ada admin, sistem, kontrol, dan database. Admin akan melakukan login dashboard admin, lalu menampilkan dashboard, lalu konsumen akan mengklik laporan. Dari sistem akan menampilkan halaman laporan, dari admin juga akan pilih jenis laporan, dari sistem akan pilih periode waktu, dari admin akan mengklik generate laporan, dari sistem ke kontrol yaitu akan request generate laporan, dari kontrol ke database juga query data sesuai filter, terus return data laporan, ada proses data hitung analitik, return hasil analitik, generate laporan PDF atau Excel, lalu return file laporan. Dari kontrol ke sistem, yaitu ada kirim file ke sistem, file preview laporan, klik download atau cetak, lalu dari sistem akan menampilkan download cetak laporan yang berhasil ke admin. Lalu ada sequence diagram pengecekan barang gudang atau kurir. Di sini ada staf gudang, yaitu ada dengan objeknya ada sistem, kontrol gudang, database, dan admin. Saya akan menunjuk secara ringkas saja, yaitu staf gudang atau kurir itu akan melakukan login ke gudang dan akan menampilkan dashboard gudang, lalu mengklik pesanan yang siap dikirim oleh kurir, lalu request data pesanan, lalu akan mengquery pesanan, return ini lain, habis itu kirim data ke sistem, menampilkan list pesanan yang akan dikirim, lalu memilih cetak dan menampilkan form checklist secara digital, lalu kurir akan mengirimnya ke sesuai alamat konsumen. Setelah itu dari kurir akan menampilkan konfirmasi pengecekan secara berhasil. Yang selanjutnya ada sequence diagram generate surat jalan atau kurir, yaitu staf gudang akan melakukan login ke sistem, lalu dari sistem akan menampilkan dashboard, lalu dari staf gudang akan mengklik menu generate surat jalan, dari sistem akan merequest pesan yang sudah di checklist, dari kontrol akan mengquery pesanan status barang siap, lalu dari database akan return barang pesanan, lalu dari kontrol surat akan menampilkan list pesanan, lalu dari staf gudang pilih pesanan untuk surat jalan, lalu request surat jalan sampai dengan kirim surat jalan ke kurir dan akan menampilkan surat jalan ke dashboard kurir. And then ada sequence diagram akses dashboard laporan, yaitu ada pimpinan, sistem, kontrol database, dan database. Ada login yang seperti biasanya ke pimpinan akan verifikasi verifikasi akses pimpinan, lalu tampilkan dashboard eksekutif, lalu request data dashboard. Dalam query ini akan menampilkan jualan harian, mingguan, bahkan bulanan, peraturan data jualan, ada query data stok, ada return data stok, ada query keuangan, return data keuangan, query data pengiriman, return data pengiriman, ada proses data analitik KPA, ada return hasil analitik, generate validasi, dan return visualisasi, lalu ada kirim data ke sistem dan tampilan dashboard yang lengkap pada pimpinan. Lalu ada sequence diagram monitoring kerja pimpinan. Ada pimpinan, ada sistem, ada kontrol, dan ada database. Pimpinan akan melakukan login dashboard pimpinan, lalu akan menampilkan dashboard dan klik menu monitoring kerja. Nanti akan menampilkan request data kerja yang ini menampilkan ini semua. Lalu akan kirim data ke sistem dan tampil dalam monitoring kerja lengkap.
Lalu ada sequence diagram pencetakan laporan, yaitu akan dilakukan oleh pimpinan, yaitu pimpinan akan login ke dashboard pimpinan. Sistem akan menampilkan dashboard, klik menu laporan, tampilan halaman laporan, pilih jenis laporan, pilih periode laporan, dan pilih format PDF, lalu klik generate laporan. Itu akan melakukan request generate laporan, yaitu akan menampilkan database ini, dan nanti dari database akan melakukan kontrol laporan ke kirim file system, lalu tampilan preview laporan, dan mengeklik download atau cetak. Lalu pada sequence diagram catatan transaksi sistem akuntansi yaitu ada sistem pembayaran, lalu ada sistem akuntansi dan simpan data. Yang pertama itu akan pembayaran berhasil divalidasi, trigger catat transaksi, ada ambil detail transaksi, ada request total transaksi, ada sistem akuntansi, lalu ada validasi struktur data transaksi, ada generate number, dan selanjutnya lalu sistem akuntansi akan konfirmasi transaksi tercatat, lalu return status pencatatan berhasil. Ada sequence diagram pada pimpinan, yaitu simpan data transaksi akuntansi, yaitu data transaksi sudah tercatat, request simpan data permanen, validasi yang disimpan ke database akuntansi, ini semua. Lalu lakukan backup sistem data transaksi, lalu konfirmasi backup berhasil, generate hasil checksum data, lalu ke return status penyimpanan lengkap. Oke, yang terakhir kita akan masuk ke bagian desain user interface, yaitu perancangan tampilan sistem yang berfokus pada kemudahan interaksi pengguna meliputi tata letak, elemen, visual, navigasi, agar sistem mudah digunakan sesuai kebutuhan. Yang pertama ada UI login konsumen, admin, gudang, dan pimpinan. Pada UI ini, pada login ini dapat masukkan username yang sesuai dengan ini ada 20, lalu ada password dengan ada maksimal memasukkannya, ada peraturan untuk masukannya, ada role, pilih role tuh ada login untuk konsumen, admin, gudang, dan pimpinan. Setelah login akan masuk ke UI register user. UI register user yaitu halaman yang digunakan oleh pengguna untuk mendaftar, yang dapat memasukkan nama, email, password, serta lainnya, yaitu sebagai pendaftaran akun konsumen. Lalu ada katalog produk. Katalog produk yaitu tampilan katalog produk konsumen yang dapat melihat daftar produk secara real time, yang dapat menampilkan gambar, harga, dan ketersediaan stok. Yang fungsinya untuk menampilkan produk secara real time, yang agar konsumen dapat melakukan pesanan. Lalu ada di form pemesanan. Pada form pemesanan produk ini yang dilakukan oleh konsumen itu dapat melakukan pembelian produk, yang dia itu dapat dari form itu dapat memilih produk, terus dapat memasukkan jumlah dan ukuran, lalu serta memilih alamat pengiriman. Setelah melakukan form pemesanan, maka akan melakukan pembayaran. Pada pembayaran ini, konsumen dapat memilih metode pembayaran, yaitu ada transfer bank, ada kris, dan ada e-wallet. Dan konsumen juga dapat mengunggah bukti pembayaran yang nantinya akan diverifikasi oleh admin. Lalu setelah melakukan pembayaran, yaitu muncul invoice. Invoice yaitu merupakan bukti transaksi digital yang berisi detail pesanan, total harga, dan status transaksi. Tapi invoice ini dapat diunduh dan dicetak oleh konsumen. Lalu dapat melihat status pemesanan. Status pemesanan yaitu halaman yang berisi halaman pemesanan, itu konsumen dapat memantau proses pesanan yang sudah berjalan, mulai dari menunggu verifikasi, siap dikirim, lalu hingga pesanan selesai. Fungsinya itu sebagai monitoring pesanan secara real time. Selanjutnya ada form kelola produk. Pada form kelola produk ini
yang dilakukan oleh admin, yaitu tampilan digunakan oleh admin untuk mengolah data produk, yaitu admin dapat menambah produk, mengubah data produk, menghapus produk, lalu serta mengelola stok barang yang fungsinya untuk memanajemen produk. Lalu ada kelola data produk yang dilakukan oleh admin, yaitu sebagai kelola data produk itu sebagai ya nanti dia seperti form ini untuk mengisi, lalu juga bisa menghapus apabila produk tersebut mungkin sudah habis atau mungkin baru tidak stok, mungkin dan bisa menambah produk. Lalu selanjutnya ada verif pesanan dan pembayaran. Pada verif pemesanan dan pembayaran ini tuh halaman yang digunakan oleh admin untuk melakukan verifikasi pesanan dan pembayaran. Juga admin dapat memeriksa data pesanan serta bukti pembayaran oleh konsumen yang sebelum dilakukan untuk proses pengiriman. Fungsinya sebagai kontrol dan validasi transaksi. Selanjutnya yaitu ada pengecekan dan pengiriman yang dilakukan oleh gudang dan kurir. Pada ini, tampilan ini digunakan oleh gudang atau kurir untuk melihat daftar pesanan yang siap dikirim. Status pengiriman dapat diperbaiki sesuai dengan proses pengantar barang. Jadi ini dilakukan oleh gudang dan kurir. Setelah itu akan mencetak surat jalan yang generat itu. Dari surat jalan itu yaitu akan menghasilkan sistem secara otomatis sebagai bukti pengiriman barang sebagai fungsi untuk pengganti surat jalan secara manual. Ini tampilan untuk surat jalannya. Lalu setelah pengiriman dapat penerimaan barang oleh konsumen. Nanti dari konsumen akan melakukan konfirmasi penerimaan barang setelah pesan diterima, itu fungsinya untuk menyelesaikan transaksi. Dan yang terakhir yaitu ada laporan pimpinan. Pada laporan pimpinan ini yaitu halaman yang digunakan oleh pimpinan untuk melihat laporan penjualan keuangan dan stok. Laporan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu fungsinya sebagai monitoring dan evaluasi. Jadi di dashboard pimpinannya ada total penjualan bulanan ini, total pesanan, total selesai, pesanan transaksi, ini grafiknya secara 1 tahun mungkin atau 1 bulan, terus ini ada laporan, bisa memilih harian, mingguan, dan bulanan, dan nanti bisa mendownload laporannya. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.